Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nazlatul Faiza dengan NIM 236151024. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk mengedukasi tentang perkembangan sastra di Indonesia dan untuk meningkatkan aksesibilitas karena video dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam, termasuk mereka yang mungkin tidak tertarik atau bahkan memiliki keterbatasan dalam membaca teks yang panjang. Minat baca yang rendah menjadi tantangan yang dihadapi sastra Indonesia pada saat ini. Meskipun akses terhadap bacaan telah meningkat dengan teknologi digital, minat baca di kalangan masyarakat Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Kemudian kurikulum yang kurang menarik. Materi sastra dalam kurikulum pendidikan seringkali tidak relevan atau kurang menarik bagi siswa, sehingga minat terhadap sastra menurun. Yang ketiga, kurangnya penerbit yang mendukung. Penerbit lebih cenderung menerbitkan karya dari penulis yang sudah terkenal atau karya terjemah daripada mendukung penulis lokal yang baru. Yang terakhir, kurangnya penghargaan. Masyarakat seringkali kurang menghargai karya sastra lokal dan lebih tertarik pada karya yang sudah mendapatkan pengakuan internasional. Nah, harapan sastra Indonesia untuk masa depan yaitu dengan peningkatan minat baca, yakni bisa dilakukan dengan kampanye literasi, inisiatif pemerintah dan berbagai organisasi untuk meningkatkan minat baca melalui kampanye literasi dan program membaca di sekolah-sekolah serta komunitas. Yang kedua, dukungan teknologi digital, yakni platform digital e-book, aplikasi baca, dan platform penerbitan mandiri seperti Wattpad memungkinkan penulis untuk mempublikasikan karya mereka dengan mudah dan menjangkau audiens yang lebih luas. Kemudian, peningkatan pendidikan sastra, kurikulum yang lebih relevan, pengembangan kurikulum yang lebih menarik dan relevan di sekolah-sekolah untuk mengajarkan sastra, sehingga siswa lebih tertarik dan termotivasi untuk membaca. Yang terakhir, penghargaan dan pengakuan, yakni penghargaan sastra. Peningkatan jumlah dan kualitas penghargaan sastra dapat memotivasi penulis untuk menghasilkan karya yang lebih baik dan mendapatkan pengakuan yang layak. Balai Pustaka adalah sebuah badan penerbitan yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1917. Ciri khasnya yaitu tema-temanya yang diangkat seringkali mengenai permasalahan sosial seperti konflik antara adat dan modernitas, serta peran perempuan dalam masyarakat. Kemudian Pujangga Baru merupakan sebuah gerakan sastra yang muncul sebagai reaksi terhadap keterbatasan Balai Pustaka. Ciri khasnya yaitu fokus pada individualisme, emosi, dan kebebasan berekspresi. Seringkali menampilkan perasaan cinta, kerinduan, dan kesedihan. Kemudian Angkatan 45 ditandai oleh semangat revolusi dan kebangkitan nasional setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para sastrawan Angkatan 45 ini banyak terlibat dalam perjuangan kemerdekaan dan karya-karya mereka mencerminkan semangat revolusi serta patriotisme. Ciri khasnya yaitu karya-karya yang penuh semangat dengan tema-tema patriotisme, kemerdekaan, dan kritik sosial. Kemudian gaya bahasanya yang lugas dan penuh ekspresi. Angkatan 66 ditandai oleh perubahan politik yang signifikan di Indonesia, termasuk peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru. Para sastrawan Angkatan 66 ini seringkali berperan sebagai kritikus sosial dan politik. Ciri khasnya yaitu sastra sebagai alat kritik sosial dan politik, penggunaan bahasa yang eksperimental dan bebas, serta pengaruh dari berbagai aliran sastra dunia. Kemudian pada angkatan 70 sampai 80-an sastra Indonesia semakin beragam dengan munculnya berbagai genre dan tema. Eksperimen dalam bentuk dan gaya penulisan menjadi ciri khas. Masa ini ditandai dengan munculnya sastra pop dan komersialisasi sastra. Ciri khasnya yaitu eksperimen dalam narasi, metafiksi, dan absurdisme. Tema yang diangkat meliputi eksistensialisme, kehidupan urban, dan pencarian identitas. Era reformasi ditandai dengan kebebasan berekspresi yang lebih luas setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998.
Karya-karya sastra pada masa ini lebih berani dalam mengangkat isu-isu sosial, politik, dan identitas. Ciri khasnya yaitu tema-tema yang lebih beragam dan kompleks, termasuk isu gender, seksualitas, sejarah kelam Indonesia, dan kritik terhadap pemerintahan. Gaya penulisan yang digunakan juga lebih terbuka dan eksperimental. Dari masa Balai Pustaka hingga Reformasi, sastra Indonesia telah melalui berbagai perubahan dan perkembangan yang mencerminkan dinamika sosial, politik, dan budaya Indonesia. Setiap periode membawa ciri khas dan kontribusi yang berbeda, membentuk kekayaan dan keragaman sastra Indonesia yang kita kenal hari ini. Sastra Indonesia adalah warisan yang hidup, yang menuturkan kisah tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan nilai-nilai yang kita anut. Mengenal dan melestarikan sastra bukan hanya tentang membaca buku atau puisi, tetapi tentang merawat identitas kita sebagai bangsa. Melalui sastra, kita dapat memahami masa lalu, menghadapi tantangan masa kini, dan membayangkan masa depan yang lebih baik. Mari kita cintai, pelajari, dan lestarikan sastra Indonesia agar kekayaan budaya ini tetap hidup dan terus menginspirasi generasi mendatang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.